Iya, gimana kemarin penyampaian saya? Waduh, banyak juga banyak banget nanggapin saya. Aduh, kayak gimana? Nganggapin apa? Iya, katanya kemarin kemarin dalam tanggapannya masalah sholat jenazah sujud gitu ya. Tapi tadi ada Mbak, tadi ada yang menyampaikan ke saya, ngakunya juga murtadin. Saya tanya, ruku, wudu ya, wudu itu berapa rakaat? Katanya 3 rakaat gitu. Gimana? Gak jadi saya suruh baca Al-Fatihah, gak jadi. Ya, kayak gimana tuh? Laki-laki atau perempuan bang itu? Perempuan juga, bening juga kata teman-teman tadi. Iya, temen ini kagak bisa lihat yang bening-bening langsung hilang ngantuknya. Gitu ya. Iya. Cari yang bersinar ya. Iya, cari yang bersinar biar matanya melek gitu. Ini temanya masih seperti kemarin. Kira-kira Mbak, kalau anda jadi Kristen itu udah berapa lama sih? Katolik bang. Ya, menjadi Katolik itu udah berapa lama gitu? Saya belajar katekumen itu dari awal 2025. Berarti 6 bulan. Baru. Oh, baru. Kalau baru 2025 berapa? 6 bulan. Baik. Berarti banyak nggak tahu juga masih tentang kekatolikan ya? Ya, baru sedikit kurang lebih lah. Mbak, saya mau tanya boleh? Boleh. Saya mau tanya, juru selamat Maria siapa? Juru selamat Maria. Maria kan tidak dibunuh ya, tidak dimati, apa istilahnya, tidak dibunuh, jadi dia tidak wafat gitu, jadi dia langsung diangkat ke surga. Berarti juru selamatnya Allah ya bang? Allah ya, bukan Yesus. Iya, beda masalahnya. Kalau umat sih memang juru selamatnya Yesus bang. Terus kalau Maria? Kalau itu saya belum belajar, belum terlalu jauh juga sih gitu. Aneh aja kalau Maria ya Mbak ya, saya kasih tahu tuh ya, di dalam Lukas ya, Maria itu juru selamatnya adalah Allah gitu, bukan Yesus. Pertanyaan saya, kalau Kristen juru selamatnya Yesus, kalaunya Maria juru selamatnya Allah, kok bisa beda gitu loh? Enggak, soalnya kan sama-sama naik ke surga ya. Tapi kalau itu saya belum belajar sih bang, memang bang belum. Jadi karena kan saya masih baru 6 bulan ya, jadi untuk pendalaman agamanya juga belum terlalu ini banget, belum terlalu jauh. Ya, baru ya kurang lebih sedikitnya tentang Yesus gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih tentang masalah apa yang membuat Anda ragu dalam Islam sehingga harus berpindah agama. Itu belum saya tanyakan dari kemarin-kemarin. Ya kan sudah saya jawab kemarin, bilang apa tuh? saya tuh salah satu wanita yang menentang ajaran masalah poligami itu gitu. Oh iya. Gimana sih? Iya kan? Gitu. Iya, kenapa kalau malah ke Katolik gitu? Padahal Yesus kagak pernah ada membatasi poligami masalahnya. Ya, Yesus itu kan di iman kami kan Yesus memang tidak menikah gitu loh, dan bahkan tidak menikah. Baik. Kalau dia tidak menikah, dari protes Anda masalah poligami gitu ya, dari protes Anda masalah poligami itu, dari yang saya katakan, pernah nggak Yesus itu membatasi berapa kali menikah gitu, apalagi membatasi poligami gitu? Jika ada, coba kasih ayatnya ke saya. Yesus itu mengajarkan justru monogami, bang, bukan poligami.
monogami. Karena Yesus sendiri juga kebetulan kan wafat di usia 33 tahun dia. Tuhan Yesus ini dan belum pernah menikah sama sekali gitu loh. Baik. Kalau Yesus mengajarkan masalah nikah gitu ya. Kalau masalah nikah, saya mau tanya, sejak kapan Yesus mengatur pernikahan gitu? Karena ketika saya membaca, mohon maaf ya Mbak ya, mungkin Kristen lebih tahu saya daripada Anda gitu. Karena saya selesai baca kitab Kristen itu dari Kejadian sampai Wahyu. Waktu saya membaca kitab Kristen, itu tidak pernah saya temukan Yesus membatasi poligami, tidak pernah menyinggung poligami, terus tidak ada Yesus. Pernikahan yang mengatur kami itu dari ini Bang, dari gereja Bang. Dari gereja. Inilah masalahnya ya. Anda ikut gereja atau ikut Yesus? Kan dari itu kemarin itu. Dari kemarin saya tanyakan sama Anda ini ikut gereja atau ikut Yesus gitu? Iya. Gitu. Coba kasih sama saya. Di mana aturan poligami? Yesus melarang poligami. Yesus mengatur poligami dan Yesus mengatur nikah. Coba tunjukkan sama saya. Yesus mengatur nikah. Hmm. Kalau pernikahan Katolik itu kan pernikahan Kristen itu apa ya istilahnya diatur oleh hukum ini Bang, diatur oleh hukum kanonik gereja memang gitu. Wah. Gereja dari gerejanya gitu loh. Katanya kita ya di Kristen ikut Yesus. Namanya Kristen, Kristus, pengikut Yesus. Tapi aturan dari gereja. Aduh. Iya, orang memang macam mana kan kayak gitu ya teman-teman. Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Tapi gitu. Aturannya dari gereja, Buki Pesan Samaran yang memang tertera gitu ya. Tertera. Jadi Yesus memang Yesus itu ke dunia itu kan tidak membawa, dia tidak mendirikan agama gitu loh, tidak mendirikan agama gitu. Jadi baik. Yesus itu dia membawa kerajaan Allah gitu. Baik, kalaunya Yesus tidak bawa agama, lalu kenapa Anda jadi Katolik? Di situ lagi masalahnya. Udah tahu Yesus kagak bawa agama, ya lalu ngapain Anda jadi Katolik? Seharusnya Anda jadi ateis kayak Yesus yang kagak bawa agama gitu. Mbak ini kacau. Sebenarnya iman Katolik itu sebenarnya pun mengakui bahwa akan adanya Allah gitu. Lalu? Karena Allah itu esa, cuman definisi kita di kita itu kata Tuhan itu beda gitu. Beda gitu. Tuhan dari Abang sendiri kan disebutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Gitu. Itu kan ada juga tertera di kitab Kristen Perjanjian Lama. Tuhan Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Tuh. Kalau bahasa Arabnya kan Subhanahu wa Ta'ala tuh. Betul nggak? Makanya. Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa Arabnya Subhanahu wa Ta'ala, di kitab Anda juga maha suci lagi maha tinggi. Lalu apakah Yesus ada mengaku akulah yang maha tinggi lagi maha suci? Tidak ada. Yesus itu adalah manusia, yang mana kita tahu manusia itu bernajis kan gitu, mempunyai, mohon maaf, sesuai manusia kan mempunyai kotoran gitu. Iya, memang kalau dibilang Yesus itu diciptakan secara fisik sebagai manusia, tapi Yesus adalah firman Allah Bang gitu, yang diturunkan ke dunia begitu. Ini nih saya mau bantah. Tidak mungkin Kristen atau Katolik ya lebih tahu tentang Yesus kecuali Yesusnya sendiri. Sepakat nggak? Gimana? Tidak mungkin Kristen ataupun Katolik mengetahui tentang dirinya Yesus kecuali Yesus itu sendiri. Betul nggak? Kalau memang tidak diketahui ya kenapa banyak
di Alkitab itu banyak tercantum tentang peristiwa Yesus gitu loh. Baik. Nah, Contohnya begini. jalan salib gitu kan, ada peristiwa-peristiwanya. Baik, yang saya maksud begini, ketika Anda mengatakan di Katolik maupun di Kristen, Yesus adalah Allah, kita perlu pengakuan dari Yesus, pemilik diri sendiri. Ada nggak dia mengatakan, aku adalah Allah? Coba kasih saya ayatnya. Sampai 2 hari sebelum kiamat nggak bakalan ada Yesus ngomong kayak gitu, Mbak. Emang kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Allah, itu nggak pernah. Nggak pernah. Tuhan Yesus hanya mengatakan aku adalah juru selamat gitu kan. Iya, baik. Dan gitu kan. Kalau dia mengatakan aku adalah Allah tidak ada, berarti ya kita tidak bisa menganggap Yesus itu Allah. Lalu yang kedua, ya anggapan dari Kristen Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Ada nggak dia mengaku aku adalah dari firman? Kalau dia mengaku, dia sendiri mengaku sih enggak Bang. Cuman masih gini. Nggak ada juga. Jadi gini Bang, Allah pada iman kami kan ada 3, Tritunggal itu. Allah Tritunggal. sebagai Bapa, Allah sebagai Putra, dan ada Roh Kudus juga gitu. Halo? Ya, kalaunya 3 seperti itu, kita perlu tanya lagi dengan Yesusnya. Adakah dia mengajarkan Tritunggal? Kan gitu pula. Kan serba nggak ada gitu yang Anda ikuti. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yesus hanya menyampaikan dengan mengulang Ulangan 6 nomor 4. Apa yang dia katakan? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada Yesus berseru, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Kan tidak ada. Apalagi kan dia juga menyampaikan tuh ya di dalam Yohanes 17 nomor 3. Ya, inilah hidupnya dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gak ada Yesus mengatakan begini, Mbak. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau Allah 3 dalam 1. Gak ada. Maka yang kita ikuti itu adalah tokoh dari agamanya sendiri. Siapa? Yesus. Jika semua bukan dari ajaran Yesus, Anda nyasar kemana? Itu. Anda nyasar kemana kalau semua bukan dari Yesus? Aturan nikah bukan dari Yesus, aturan konsep ketuhanan bukan dari Yesus. Kan gitu. Anda nyasar kemana Katolik dan Kristen ini? Kayak gitu aja. Kalau saya Mbak ya di Islam saya akui saya mengikuti Yesus. Ya, saya beriman dengan Yesus. Tuh ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Apa Ayo, beriman yang bagaimana? mari kita buktikan ya. Yesus berkata di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Saya sembah Allah ya, gitu. Enggak saya sembah Yesusnya, karena Yesusnya perintahkan untuk menyembah Allah. Terus yang kedua, Yesus selama Dia di dunia, Dia tidak pernah gitu mencontohkan makan babi. Lalu saya di Islam jangankan makan babi, pegang babi aja kagak pernah, kan gitu. Tuh, yang kedua, ya saya beriman dengan Yesus. Yang ketiga, ya Yesus sesuai adatnya, dia itu sesuai adatnya di hari ke-8. Dia itu di hari ke-8 sunat gitu. Maka saya di Islam pun sunat gitu. Enggak pakai kulup saya. Ya. Ada helmnya gitu ya teman-teman. Ada helmnya. Ada helmnya itu lebih jos, Mbak. Gitu.
Apalagi teman-teman yang saya ikuti dari Yesus. Yesus sujud dan berdoa. Saya sholat juga sujud. Ya kayak gitu. Makanya saya bilang saya beriman dengan Yesus. Lah kalau Kristen kayak gimana? Sunat kagak. Babi sampai ekornya habis. Kan kayak gitu. Yesus sujud di gereja jingkrak-jingkrak nyanyi. Enggak, kalau di Iya.